Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dengan berdoa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Rahmadina, hadir. Rahmadini, hadir. Alesya Dania, hadir. Indah Nazira, hadir. Reza Kardema, hadir. Muhammad Iqbal, hadir. Alhamdulillah, hari ini anak-anak ibu hadir semua. Nah, bagaimana? Apakah kalian hari ini siap untuk menerima pembelajaran yang ibu sampaikan? Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum ibu memulai pembelajaran materi hari ini, ibu akan bertanya dahulu. Sebelumnya, kita telah mempelajari persamaan. Nah, benar sekali. Sebelumnya, kita telah mempelajari materi persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurus itu mengandung satu persamaan yang membentuk persamaan linear. Ibu akan menanyakan, di dalam persamaan garis lurus itu ada beberapa unsur. Apakah kalian masih ingat apa-apa saja unsur yang ada pada persamaan garis lurus tersebut? Benar sekali. Nah, di dalam persamaan garis lurus tersebut ada beberapa unsur, yakni variabel, konstanta, dan koefisien. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel, di mana ibu akan menjelaskan beberapa indikator. Yang pertama, menjelaskan persamaan linear dua variabel. Kedua, membedakan antara persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, menganalisis soal cerita dari masalah sehari-hari dengan sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari persamaan linear dua variabel. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara sistem persamaan linear dua variabel dengan persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis soal-soal cerita dari kehidupan sehari-hari dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat dari mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah membeli buku dan pensil di pasar? Nah, misalnya Rahmadina pergi ke pasar membeli 2 pulpen dan 2 buku. Rahmadina membayar harga 2 pulpen dan 2 buku tersebut seharga 9.000. Sedangkan Rahmadini pergi ke pasar di toko yang sama dengan Rahmadina tadi. Nah, Rahmadini membeli 2 pulpen dan 3 buku. Rahmadini membayar dengan harga Rp12.000. Dengan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini, kita dapat menghitung berapa harga satu pulpen dan berapa harga satu buku. Baik, itu merupakan salah satu contoh dari manfaat mempelajari sistem persamaan linear dua variabel.
Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya mau itu di bidang keuangan, pemasaran, ekonomi maupun lain-lainnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun sangat banyak manfaat dari mempelajari sistem persamaan linier dua variabel ini. Baiklah, sistematika pada pertemuan kali ini adalah Ibu akan memberikan kalian bahan dalam bentuk LKPD. Nah, kalian nanti akan mendiskusikan sesama kelompok kalian yang telah Ibu bagikan. Kemudian kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Kemudian Ibu juga akan menayangkan satu buah video animasi. Dari video animasi tersebut kita akan menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk pertama-tama, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 anggota. Ibu akan membagikannya terlebih dahulu ya. Kelompok pertama, Rahmadina dengan Rahmadini. Kelompok kedua, Alesya Dania dan Indah Nazira. Dan kelompok ketiga, Reza Kardema dan Muhammad Iqbal. Nah, baik. Nanti Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian dan kalian akan menganalisisnya. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi sesama kelompok, baru Ibu akan menerangkan apa kesimpulan dari LKPD tersebut. Baiklah, Ibu sekarang akan memberikan lembar kerja ini kepada kalian ya. Rahmadina, mohon ini berdua dengan Rahmadini. Alesya Dania berdua dengan Indah Nazira. Dan Muhammad Iqbal berdua dengan Reza Kardema. Kalian akan mendiskusikan sesama kelompok masing-masing untuk memperoleh informasi dari permasalahan yang Ibu berikan. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk menganalisis permasalahan tersebut. Apakah kalian mengerti? Baik, silakan dikerjakan. Ibu akan memantau kalian. Karena waktu yang Ibu berikan telah habis, maka Ibu akan menanyakan kepada masing-masing kelompok kesimpulan dan hasil diskusi dari sesama kalian. Baiklah, untuk pertama Ibu ingin menanyakan kepada kelompok 1. Kelompok 1, bagaimana hasil diskusi kalian? Tolong Rahmadina ataupun Rahmadini, salah satu dari kalian menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Rahmadina. Nah, Rahmadina, tolong sampaikan di depan kawan-kawan semuanya dan di depan Ibu hasil diskusi kalian. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Rahmadina dan Rahmadini. Rahmadina dan Rahmadini telah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 tolong sampaikan hasil diskusi kalian. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Alesya atau Indah? Alesya. Nah, baik. Alesya, tolong sampaikan hasil diskusinya. Baik sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari pemaparannya tadi, kelompok 2 sudah sangat baik dalam menerangkan hasil diskusinya. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan kesimpulan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, mari kita mendengarkan paparan
hasil diskusi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok yang ketiga. Nah, Iqbal, tolong sampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, baik sekali. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Kita setelah Ibu menilai dan mendengar hasil diskusi dari masing-masing kalian tadi, kalian telah dapat menganalisis permasalahan yang telah Ibu berikan tadi. Baiklah, dari hasil pemaparan kalian tadi, Ibu akan menyimpulkan apa itu sistem persamaan linier dua variabel dan apa itu persamaan linier dua variabel. Baiklah, pertama Ibu akan menyampaikan persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel atau yang biasa disebut dengan PLDV itu merupakan persamaan yang memiliki dua variabel atau peubah dan pangkat tertingginya dari setiap variabel itu sama dengan 1. Nah, bentuk umum dari persamaan linier dua variabel itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan A, B, C merupakan anggota bilangan real. Di pemaparan tadi, A dan B itu disebut koefisien, sedangkan C disebut dengan konstanta. Dan X dan Y itu merupakan variabelnya. Jadi, persamaan linier dua variabel itu memiliki dua buah variabel atau dua peubah, baik itu X dan Y, baik itu A dan B, baik itu P dan Q, terserah, yang penting dia ada dua variabelnya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem persamaan linier dua variabel. Berbeda halnya dengan persamaan linier dua variabel tadi. Sistem persamaan linier dua variabel ini adalah persamaan yang memiliki dua atau lebih PLDV atau persamaan linier dua variabel yang digabung dan akan membentuk suatu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, dari sini sistem persamaan linier dua variabel itu merupakan PLDV yang terdiri dari dua ataupun lebih persamaan dan akan membentuk suatu sistem. Maka sistem itulah yang akan disebut dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membedakan antara persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian satu buah soal. Nanti dari soal tersebut Ibu meminta kalian menyebutkan yang mana itu sistem persamaan linier dua variabel dan yang mana persamaan linier dua variabel. Baiklah, Ibu akan membacakan soalnya dan kalian nanti bisa berpendapat, bisa menyampaikan pendapat kalian yang mana itu sistem persamaan linier dua variabel atau itu merupakan persamaan linier dua variabel. Baiklah, bunyi soalnya adalah tentukanlah manakah yang merupakan persamaan linier dua variabel dan manakah yang merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, yang pertama, 4x ditambah 3y sama dengan 6. Yang kedua, 4x ditambah 3y sama dengan 6. 2x ditambah 3y sama dengan 5. Nah, yang ketiga, 3x ditambah 4y sama dengan 6. Yang kedua, 2x ditambah 2y sama dengan 4. 4x ditambah 2y sama dengan 8. Nah, dari soal-soal tadi,
yang manakah yang merupakan persamaan linier dua variabel dan yang manakah sistem persamaan linier dua variabel. Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang contoh yang Ibu berikan tadi? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu? Nah, Alicia ingin menjawab. Baik, Alicia tolong jawab. Contoh 1 itu merupakan persamaan linier dua variabel atau merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Menurut Alicia, contoh pertama merupakan persamaan linier dua variabel. Mengapa? Karena dia cuman ada satu persamaan. Nah, apakah ada yang lain yang ingin mengutarakan pendapat? Nah, Dina ingin mengutarakan pendapat. Menurut Dina, yang pertama tadi merupakan persamaan linier dua variabel. Berarti pendapat Dina sama pendapat Alicia sama ya. Bagaimana yang lainnya? Apakah kalian setuju bahwasanya contoh yang pertama tadi merupakan persamaan linier dua variabel? Nah, benar sekali. Contoh yang pertama itu merupakan persamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena dia hanya memiliki satu persamaan, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 6. Jadi dia merupakan persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanyakan, contoh kedua itu merupakan persamaan linier dua variabel atau merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Siapa yang ingin menjawab? Nah, Reza ingin menjawab. Menurut Reza, yang nomor 2 itu merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena dia ada dua persamaan. Bagaimana yang lain? Apakah kalian setuju dengan pendapat Reza atau ada yang memiliki pendapat yang lainnya? Nah, Indah berbeda dengan Reza jawabannya. Tolong sampaikan bagaimana pendapat Indah tentang soal nomor 2 ini. Menurut Indah, contoh kedua itu merupakan persamaan linier dua variabel. Kenapa? Begitu. Nah, dari pendapat Indah dan Reza tadi ada berbeda. Reza mengutarakan bahwasanya contoh soal nomor 2 itu merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Sedangkan Indah mengutarakan bahwasanya contoh nomor 2 itu merupakan persamaan linier dua variabel. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan contoh nomor 2. Dari soal nomor 2 ini, itu merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena dari soal nomor 2 ini memiliki dua persamaan, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, sedangkan di bawahnya ada 2x ditambah 3y sama dengan 5. Berarti ada dua persamaan dari contoh nomor 2 ini. Berarti contoh nomor 2 ini merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Baiklah, pada soal nomor ketiga, apakah ada yang ingin menjelaskan atau ingin berpendapat apakah soal tersebut merupakan sistem persamaan linier dua variabel atau persamaan linier dua variabel? Nah, Rahmadini ingin mengutarakan pendapatnya. Bagaimana Rahmadini? Apakah soal nomor 3 itu merupakan PLDV atau SPLDP? Menurut Rahmadini,
Soal nomor 3 itu termasuk SPLDV. Kenapa? Karena dia memiliki 3 persamaan. Baiklah, apakah kalian setuju dengan pendapat Rahmadini? Baik, kalian setuju semuanya. Baik, Ibu akan menjelaskan soal nomor ketiga itu. Soal nomor ketiga itu benar seperti yang kalian sampaikan, bahwasanya soal nomor 3 itu termasuk sistem persamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena dari soal nomor ketiga itu memiliki 3 persamaan. Di antara semua persamaan itu memiliki 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi, soal nomor ketiga itu merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sejauh ini dari contoh-contoh tadi, apakah kalian dapat membedakan yang mana sistem persamaan linear 2 variabel dan yang mana persamaan linear 2 variabel? Alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya kita akan menganalisis soal cerita dari masalah sehari-hari dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Baik, Ibu akan menayangkan satu buah video animasi. Kalian ingin menyaksikannya tidak? Nah, semangat sekali anak-anak Ibu ini. Baik, Ibu akan menayangkannya. Kita saksikan bersama-sama tayangan video yang Ibu tayangkan berikut ini. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu
bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Nah, bagaimana? Kalian tertarik tidak dengan video animasi tadi? Sangat tertarik ya. Video animasi tersebut berisi tentang permasalahan Doni. Doni memiliki uang 20.000. Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat. Tetapi Doni tidak mengetahui berapa harga 1 donat dan berapa harga 1 permen, sehingga Doni tidak mengetahui apakah uangnya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Nah, dari permasalahan ini kita akan membentuk persamaan linier 2 variabel. Dea membeli 3 permen dan 2 donat. Dea membayar seharga 15.000. Nah, di sini yang menjadi variabelnya adalah permen dan donat. Benar, karena Om Fajar, Dea, dan Doni membeli yang sama, yaitu ingin membeli donat dan permen, sehingga itu merupakan variabelnya. Nah, baik, kita akan menyusun persamaan terhadap permasalahan si Dea. Dea membeli 3 permen dan 2 donat seharga 15.000. Di sini kita akan memisalkan permen dengan P dan donat dengan D. Ya, Iqbal ingin bertanya. Nah, Iqbal bertanya, kenapa permen kita misalkan dengan P dan donat kita misalkan dengan D? Sebenarnya permisalan itu terserah kita. Kita mau memisalkan dengan huruf-huruf yang lain pun boleh. Misalnya permen kita misalkan dengan C, sedangkan donat kita misalkan dengan D, atau permen kita misalkan dengan A dan donat kita misalkan dengan B. Itu terserah kita. Nah, di sini Ibu memisalkan dengan inisial dari masing-masing peubahnya, yaitu permen. Permen kita misalkan dengan P, huruf awalnya kita misalkan gitu. Dan donat kita misalkan dengan D. Nah, baik. Di sini Dea membeli 3 permen. Berarti ada 3 permen. Berarti ada 3 P. Nah, kemudian Dea juga membeli 2 donat. 2 donat berarti ada 2 D. Kenapa 2D? Karena 2 donat. Nah, Dea membeli 15.000, membayarnya seharga 15.000. Berarti Dea membeli 3 permen dan 3 donat seharga 15.000. Berarti kita dapat membentuk persamaannya menjadi 3P ditambah 2D sama dengan 15.000. Ada yang ingin bertanya? Ya, Alicia ingin bertanya. Nah, Alicia bertanya, kenapa operasi yang kita gunakan untuk Dea itu merupakan penjumlahan? Nah, baik. Ada yang ingin menjawabnya? Tidak ada yang tahu? Baik, tidak ada yang tahu. Kenapa di situ kita membuat dia dalam bentuk operasi penjumlahan? Karena Dea membeli 3 permen dan 2 donat. Berarti Dea membeli 3 permen ditambah 2 donat dengan membayar seharga 15.000.
Berarti operasi yang kita gunakan merupakan penjumlahan. Baik, sedangkan Om Fajar kita akan menyelesaikan untuk permasalahan dari Om Fajar. Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat. Om Fajar membayarnya seharga 36.000. Nah, di sini kita juga memisalkan permen tersebut dengan B dan donat tersebut dengan D. Kalau kalian memisahkan tadi untuk D ya permen itu dengan A, berarti kalian untuk kasus Om Fajar juga memisalkan permen itu dengan A. Begitu juga, berarti harus seimbang. Misalnya, kalau kalian memisalkan untuk D yaitu X, berarti kalian juga memisalkan untuk Om Fajar itu dengan permen itu dengan X. Nah, baik. Om Fajar membeli 4 permen, berarti 4P. Nah, kemudian Om Fajar juga membeli 6 donat, berarti ada 6D. Nah, berarti Om Fajar membeli 4 permen ditambah 6 donat. Kalau kita buat dia dalam permisalan, berarti 4P ditambah 6D sama dengan 36.000. Kenapa di situ ada sama dengan? Karena sama dengan itu menunjukkan berapa harga yang harus dibayar oleh Om Fajar dengan membeli 4 donat ditambah 4 permen ditambah 6 donat. Nah, baik. Berarti kita sudah memiliki dua persamaan. Nah, dari sini berarti ini merupakan kasus dari sistem persamaan linear 2 variabel karena sudah ada 2 persamaan linear 2 variabel yang memiliki 2 variabelnya yaitu P dan D. Nah, selanjutnya untuk kasus si Doni ingin membeli 3 permen ditambah 3 donat. Doni harus membayar berapa? Nah, untuk itu kita buat persamaan si Doni yaitu 3P ditambah 3D. Kenapa 3P ditambah 3D? Karena Doni ingin membeli 3 permen ditambah 3 donat sama dengan harganya itu yang akan kita cari bersama-sama. Berapa harga yang harus dibayar oleh Doni? Apakah uang Doni yang sebesar 20.000 itu cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat atau tidak? Nah, dari permasalahan ini kita akan mencari solusinya. Nah, untuk mencari solusinya, Ibu akan menjelaskannya pada pertemuan selanjutnya, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk materi hari ini kita cukupkan dan Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengerti tentang materi hari ini? Dan apakah kalian senang mempelajari tentang sistem persamaan linear 2 variabel? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang ingin menjelaskan kembali apa itu perbedaan antara persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 2 variabel? Reza Kardema. Benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Reza Kardema. Berarti persamaan linear 2 variabel adalah persamaan yang memiliki 2 variabel atau 2 peubah dengan pangkat tertinggi dari setiap variabel itu adalah 1. Dan bentuk umum dari persamaan linear 2 variabel adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan
A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 dan A, B, C merupakan anggota bilangan real dan C di situ merupakan konstanta. Sedangkan A dan B merupakan koefisien dan X dan Y merupakan variabelnya. Nah, untuk sistem persamaan linier dua variabel adalah dua atau lebih persamaan linier dua variabel yang digabung dan akan membentuk suatu sistem. Nah, sistem itulah yang disebut dengan sistem persamaan linier dua variabel. Baiklah, sejauh ini apakah kalian mengerti? Baik. Untuk pertemuan akan datang memberitahukan kepada kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Jangan lupa kalian belajar tentang penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dan untuk kalian belajar di rumah, Ibu akan memberikan soal pada halaman 54 tentang perbedaan antara sistem persamaan linier dua variabel. Penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, Ibu ingin kalian benar-benar memahaminya. Jadi, untuk minggu depan ketika memulai pembelajaran, kalian telah mengetahui bagaimana penyelesaiannya. Jadi, untuk sehingga proses komunikasi kita, proses pembelajaran kita berjalan dengan semaksimal mungkin. Untuk terakhir, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Reza, tolong pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.